Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Qur FM. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa buah ayat sebagai badal daripada Kiai Haji Hadar Ihsan dalam pengajian tafsir yang biasa beliau ampu. Pertama, kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua nikmat yang sempurna, nikmat yang luar biasa. Kita bisa sehat, kita punya iman, dan kita bisa beribadah dalam keadaan nyaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada dua nikmat, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai terhadapnya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu lapang. Dalam keadaan sehat dan waktu lapang, seringkali kita sebagai manusia mungkin abai terhadap perintah Allah. Mungkin ada yang melakukan keburukan, kemaksiatan. Maka bersyukur ketika kita sehat detik ini, masa sekarang ini, dan di waktu lapang kita menyibukkan diri duduk hadir di majelis ilmu. Kalau kita hadir di majelis ilmu, duduk saja, tidak ngapa-ngapain, meskipun kita ini pendengar yang pasif. Pendengar yang pasif itu ya sambil ngantuk semisal, maka itu sudah mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, muta'allimun kaslan khairun min sab'umi'ati abidin mujtahid. Orang yang pelajar, penuntut ilmu yang malas, penuntut ilmu yang malas itu khairun, lebih baik daripada ahli ibadah, ya, lebih baik daripada 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita diberikan ilmu yang bermanfaat, itu bersyukur. Sebab kalau kita beribadah 100 rakaat sekalipun, semisal dalam sehari sholat tahajudnya 100 rakaat, ibadahnya rajin, rakaat keempat kita kentut tapi kita teruskan. Nah, jadi rakaat kelimanya tidak dikatakan sah. Ini ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka bersyukur kita duduk di majelis ilmu. Setidaknya ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam rumah Allah, fi baitin min buyutillah, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid, mereka membacakan kitab Allah, mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka itu rahmat, kasih sayang Allah, sakinah, ketenangan yang Allah turunkan,
wa haffathumul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat. Dan para malaikat wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut para penuntut ilmu itu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di kalangan para malaikatnya. Maka bersyukur kita atas nikmat yang besar ini. Sebagai contoh, kalau kita dipanggil oleh wali kota, di hadapan orang banyak nama kita disebut. Semisal saya punya teman di MAJT itu namanya Irfan. Mana Irfan? Nah, di hadapan orang banyak, nah itu teman saya. Yang nyebut wali kota. Bagaimana perasaan yang disebut? Senang. Oh, ternyata gubernur yang datang. Saya punya teman yang ada di masjid ini, teman dekat saya dari SD. Nah, itu namanya Ahmad. Senang kita. Senang karena yang menyebutkan gubernur. Lebih senang lagi kalau semisal presiden, ya. Presiden Jokowi datang. Saya punya teman dulu di Semarang ini, saya mau ngasih dia sepeda semisal, ya. Nah, maka disebut nama kita di hadapan banyak orang, bagaimana perasaan kita senang. Yang lebih hebat daripada presiden, ketika yang menyebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah sebut? Itu adalah orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Maka bersyukur atas nikmat yang besar ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan satu buah ayat daripada Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, ya bisa dilayangkan ke nomor WA langsung, ya, 081225733157. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Hajj ayat 34-35. Dan pada setiap umat itu mereka masing-masing mempunyai syariat yang Allah telah tetapkan. Masing-masing mempunyai syariatnya. Liyadhkurusmallah. Syariat yang dimaksud di sini adalah setiap umat itu mempunyai syariat kurban. Agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut Allah. Jadi menyebut itu bisa menyebut Allah itu dalam lisan. Jadi zikrullah itu setidaknya ada 3. Yang pertama mengucap dengan lisan. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Itu zikir lisan. Ada juga zikir qalbi, hati kita yang berzikir. Ada juga hati dan lisan kita berzikir. Banyak definisi ulama berkaitan dengan zikir. Intisari daripada zikir itu adalah taat kepada Allah. Kalau orang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, artinya dia sedang ingat kepada Allah. Kalau dia tidak melakukan ketaatan, melakukan maksiat, artinya dia tidak ingat kepada Allah. Jadi intisari daripada zikir itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya menyebut asma Allah atas apa yang Allah berikan, anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, ini maksudnya ketika kita menyembelih kurban itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah. Bukan menyembelih kurban itu semisal semoga nanti jinnya kabur, atau semoga tidak diganggu oleh jin dan lain sebagainya, atau kita mempersembahkan sesuatu untuk pohon. Nah, ini bukan karena Allah. Jadi yang dikehendaki itu adalah berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu. Maka Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Dalam ayat yang lain disebutkan kalau seandainya Tuhan itu ada banyak, maka niscaya akan hancur. Kenapa? Semisal Tuhan A menghendaki masjid ini bentuknya bulat, semisal bulat, masjidnya bulat bentuknya. Kalau ini segi 4. Nah, ini ada Tuhan yang menghendaki bulat semisal. Yang satunya semisal lonjong dan lain sebagainya. Maka akan rusak. Begitu juga dengan ketika orang ini pesek, orang ini mancung dan lain sebagainya. Maka Tuhan itu esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa di sini disebutkan adalah falahu aslimu, maka serahkanlah diri kepada Allah. Asal katanya aslama yuslimu, masdarnya Islam. Maka Islam itu artinya adalah patuh dan tunduk, menyerahkan diri kepada Allah. Seringkali kita mendengar rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Jadi ada syarat, ada rukun. Syarat Islam ada juga. Ulama yang menulis syarat Islam itu ada 4. Rukun Islam ada 5, syarat Islam ada 4. Di antara syarat Islam itu adalah dia menerima apa yang Allah syariatkan. Ya. Allah mensyariatkan nikah kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Nah, ini syariat Allah. Kalau dia menerima syariat itu, berarti dia memang memenuhi syarat Islam. Kalau laki-laki nikah sama laki-laki, apa bahasanya itu? Homo. Nah, perempuan dengan perempuan, lesbi, maka ini tidak menerima namanya. Jadi yang namanya menerima, yang pertama menerima syariat Allah. Kemudian diantaranya lagi sabar atas ketentuan yang Allah takdirkan, menerima apa yang Allah takdirkan. Dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang tidak bersabar atas musibah yang aku berikan, tidak terima dengan ketetapanku, falyal tamis robban siwaya, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Nah, maka tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia ini masih belum menerima syariat apa yang Allah syariatkan. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh dan tunduk. Ya, kabar gembira. Kita sholat, artinya kita patuh terhadap perintah Allah, aqimus sholat. Kita bayar zakat, artinya kita patuh terhadap perintah zakat. Maka kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka secara tidak langsung kita diberikan kabar yang gembira. Ya. Alladzina idza dzukirallah, nah ini ditafsirkan. Yang patuh dan tunduk itu diantaranya alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang bila mana disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hatinya bergetar. Kalau kita biasanya bergetar hati kita pas kapan? Mungkin ada razia polisi ya, pakai jaket hijau polisi, kita tidak bawa SIM, langsung bergetar hati kita. Nah, ini bagaimana kalau semisal yang bergetar itu adalah hati kita ketika disebut Allah? Nah, ini tentu memang hanya orang-orang yang mempunyai keimanan yang mantap yang demikian itu. Disebut Allah bergetar hatinya. Jadi saya punya guru, ketika disebut nama Sayyidina Muhammad atau mendengar nama Muhammad, beliau meneteskan air mata. Karena saking menghayatinya dengan kehidupan Nabi Muhammad. Baca sirah nabawiyah, baca syama'il Muhammadiyah, bagaimana karakteristik Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Disebut nama Muhammad, bercucuran air matanya.
Jadi dalam burdah itu apa? Amin tadakkuri jiranim bidi salamin mazat tadam anjara mim muqlatim bidami. Bercucuran air mata karena saking rindunya. Nah, maka di antaranya orang-orang yang refleks setidaknya hatinya itu ada Allah. Kalau semisal dia naik kendaraan, tiba-tiba mau keserempet mobil, astagfirullah, atau Allah seperti itu. Nah, artinya ini refleks seperti itu. Nah, ini tanda yang bagus. Begitu ini refleks Allah yang dia ingat. Dan itu tidak ada mukaddimahnya. Orangnya bangun dari tidur, kemudian direm mendadak kebangun. Yang dia ingat adalah Allah, seperti itu. Nah, jadi hebat ya kalau orang itu ketika punya disebut nama Allah, hatinya itu bergetar. Itu luar biasa ya. Jadi harapannya kita itu ketika meninggal husnul khotimah. Jadi ketika hendak sakaratul maut, yang kita ingat itu adalah Allah. Bagaimana caranya supaya sakaratul maut itu kita ingat kepada Allah? Ulama mengajarkan di antaranya adalah ketika dia sehat, dia suka membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau di masa sehatnya dia suka berzikir la ilaha illallah, maka besar kemungkinan di akhir hayatnya dia juga akan suka mengucap la ilaha illallah, dimudahkan. Tapi kalau masa sehatnya malas untuk mengucap la ilaha illallah, apalagi masa sakitnya. Nah, seperti itu logikanya. Nah, di antaranya amalan lagi adalah bersiwak. Orang yang melakukan siwak, sikat gigi, atau pakai kayu siwak. Yang pakai kayu siwak siapa ya biasanya? Ini. Ada kayu siwak. Setiap mau sholat pakai siwak. Itu keutamaannya disebutkan yang paling tinggi dalam kitab Sabilal Muhtadin dan Buqyatul Mustarsyidin, mengingatkan orang yang rajin bersiwak itu untuk ingat kepada Allah pada saat sakaratul maut. Nah, jadi kalau tidak pakai siwak, minimal sikat gigi sebelum sholat, atau sebelum tidur sikat gigi, habis makan sikat gigi, seperti itu. Itu keutamaannya, diantaranya supaya kita ingat kepada Allah pada saat sakaratul maut. Kalau bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam syurga. Ulama mentafsirkan masuk syurganya itu adalah bighairi hisab, tanpa dihisab. Wassabirina ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang Allah berikan cobaan dan musibah kepadanya, maka mereka bersabar. Nah, jadi berikan kabar gembira. Dalam ayat yang lain disebutkan orang yang beriman itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti akan kami berikan, walanabluwannakum, kami akan menguji orang-orang di antara kalian bisyai'in minal khaufi, dengan perasaan takut, berupa rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi wath thamarat, kemudian jiwanya dan buah-buahan kekurangan, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa lagi ya yang sabar itu? Yang mengatakan ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan saja diucapkan pada saat ada yang meninggal dunia, kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kebakaran, apapun musibahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih hebat lagi dapat musibah, alhamdulillah semisal. Nah, tapi alhamdulillah itu dia sendiri, bukan orang lain yang mengucapkan. Ada kebakaran tetangganya, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ini dosa ya.
Dosa. Kenapa dosa? Dia bergembira atas musibah orang lain. Orang lain dapat kesenangan, dia sakit hati. Orang lain sakit hati, dia senang. Ini tanda orang yang hasad. Itu Allah hapus amal ibadahnya. Wal muqimis shalah, dan juga yang diberikan kabar gembira itu kepada siapa? Orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Sholat itu ada 4. Yang pertama namanya sholat syariat. Sholat syariat itu adalah sholat yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Sholat syariat. Yang kedua adalah sholat tariqat. Sholat tariqat itu dia sholat syarat rukunnya terpenuhi, sekaligus dia memahami kandungan maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salatnya tariqat. Yang ketiga, salat hakikat. Salat hakikat ini dia salat dan menyadari bahwa dia bisa sholat ini karena Allah yang memberikan taufik kepadanya. Memberikan taufik dan hidayah kepadanya itu Allah. Dia menyadari itu datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya upaya kecuali karena Allah. Tidak bisa melakukan ketaatan karena Allah. Dia sadar itu sholat hakikat. Kemudian yang terakhir namanya sholat ma'rifat. Sholat ma'rifat itu yang pertama bila mana sholatnya itu melakukan sholat syariat, syarat rukunnya benar, kemudian memahami apa yang dia baca, sholat tariqat, dan meyakini semuanya ini berasal dari Allah, sholat hakikat. Bila mana terkumpul sholat syariat, tariqat, dan hakikat, maka itu disebut dengan sholat ma'rifat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Rizki itu macam-macam. Ada rizki yang paling rendah, itulah harta. Kalau kita punya harta mewah, rumah mewah, mobil mewah, itu adalah harta, dan itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang tinggi itu adalah apa? Rezeki yang tinggi itu nikmat sehat. Berapa miliar kita bisa membeli obat, kita bisa berobat ke Amerika, ke Eropa, tapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Nah, maka nikmat yang terbesar itu diantaranya adalah nikmat sehat. Dan nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman. Jadi yang namanya nikmat itu punya tetangga yang baik, nikmat. Jadi aljar qoblad dar. Jadi carilah tetangga yang baik sebelum memilih rumah. Rumah yang baik, tapi tetangganya itu mulutnya tidak bisa dikontrol. Rumahnya baik, tapi mulut tetangga tidak bisa ngontrol. Dia gosipin orang, ya, dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan kalau hidup di kota Semarang itu harus tebal dompet, ya, tebal dompetnya. Kalau tinggal di desa itu telinga yang harus tebal, ya, karena ucapan kadang macam-macam, ya, ucapannya macam-macam. Jadi ada orang yang tidak tahu apa-apa digosipin sama ibu-ibu di warung. Itu loh, ternyata istrinya itu 2, padahal istrinya 1, digosipin, menyebar ke sana kemari. Nah itu, maka telinga kita harus tebal. Kalau tinggal di desa gitu, ya. Kalau di kota harga mahal, maka dompet yang harus tebal. Begitu juga kita disuruh untuk menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang punya ilmu, share ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya. Yang punya skill dengan skillnya. Yang punya pikiran dengan pikirannya.
Kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang atau apa saja yang bisa kita keluarkan, dan semuanya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ada yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha tahun lalu ada wabah PMK sehingga mengakibatkan banyak sapi yang mati. Sebenarnya Allah ingin memberi pelajaran apa kepada kita orang yang berkorban dengan adanya wabah tersebut? Terima kasih. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Hikmah itu ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Di antaranya saja semisal orang yang hari ini kaya raya, pedagang atau peternak kambing atau peternak sapi, dia kaya raya tapi lupa berzakat. Mungkin bisa jadi Allah matikan hewan kurbannya supaya dia sadar. Akhirnya dia kembali lagi kepada Allah. Nah, itu mungkin salah satu bentuk hikmahnya. Nah, hikmah yang seperti apa itu bisa kita ambil. Di antaranya itu, sebagai contoh lagi, kita mau menikah atau kita mencintai perempuan atau laki-laki yang kita cintai, namun kemudian kita sakit hati dibikinnya. Itu ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Semua yang terjadi ada hikmahnya. Ma khalaqallahu yang batila subhanaka, ada ayat-ayatnya dari Al-Quran itu, subhanaka ma khalaqta hada batila. Tidak ada yang diciptakan itu sia-sia. Ini orang ini mau nikah, tiba-tiba putusan, sakit hati dia. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya yang bisa kita ambil, laki-laki ini terlalu sayang kepada perempuannya, terlalu sayang kepada calon istrinya. Allah yang memberikan segalanya itu cemburu. Jadi kata Allah, ya kalau bisa diterjemahkan itu, saya yang memberi dia kesehatan, saya yang memberi dia ketampanan, kegagahan, kemudian rezeki dan lain sebagainya, tapi dia lebih sayang kepada pacarnya ketimbang sama saya. Sholat tidak, zakat sedekah tidak. Kalau sama pacar, isiin pulsa, ya, pulsa, paket internet, isiin. Celengan lewat, dilewatin, ya. Nah, ini artinya dia ini sayang kepada pacarnya melebihi sayang kepada Allah. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, maka Allah jadikan hati laki-laki ini sakit hati. Setelah sakit hati nangis, lalu kembali kepada Allah supaya dia kembali kepada Allah, seperti itu. Nah, jadi hikmahnya seperti apa? Itu banyak ya, banyak. Di antaranya seperti itu. Kemudian di antaranya lagi bisa supaya kita lebih preventif, lebih menjaga lingkungan. Jangan semisal kandang itu jorok dan seterusnya. Ya, jaga kesehatan supaya sehat walafiat. Kemudian ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Penggaron. Izin bertanya, apakah boleh kurban untuk orang yang sudah meninggal, dan jika boleh bagaimana niatnya? Boleh atau tidak? Boleh ya. Boleh. Jadi apapun yang kita kurbankan, ya, kita niatkan, itu pahalanya sampai. Jangankan kurban, mengucap bismillahirrahmanirrahim tanpa diniatkan sekalipun itu sampai. Ya, contoh dalam hadis itu ketika Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ini hidup sebelum Nabi Muhammad atau sesudah? Sebelum Nabi Muhammad. Artinya Al-Quran belum turun.
Al-Quran belum turun. Nabi Isa ini disebut dengan Al-Masih. Isa Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Para ulama tafsir menyebutkan ini berasal dari kata saha yasihu. Saha yasihu itu jalan-jalan, turis. Nabi Isa ini suka jalan-jalan. Suatu hari beliau melewati pekuburan, kemudian beliau mendengar penghuni kubur ini sedang disiksa. Lalu beliau dalam hati, oh berarti penghuni kubur ini selama hidupnya dia tidak baik orangnya. Tidak baik orangnya. Maka kalau begitu ya sudah diabaikan saja. Beberapa tahun kemudian Nabi Isa melewati kubur yang sama, tapi beliau tidak lagi mendengar jerit tangisan orang lain. Yang penghuni kubur ini tidak lagi minta tolong. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu dipukulin, disiksa, minta tolong, sekarang tidak ada lagi suara itu. Kemudian Nabi Isa berdiam, meminta petunjuk kepada Allah, meminta jawaban. Ini ada apa? Dulu dia disiksa tapi sekarang tidak. Setelah itu dapat kabar daripada malaikat menyampaikan bahwa orang ini dulu adalah orang yang jahat. Dia banyak melakukan keburukan. Namun pada saat dia meninggal dunia, dia itu meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Istrinya hamil, kemudian anaknya setelah itu lahir. Setelah lahir, dididik dengan pendidikan agama. Kemudian anak ini diajarkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah waktu itu belum turun, karena Al-Quran belum turun. Adanya basmalah. Anaknya ini mungkin sekitar 5 tahunan bisa membaca basmalah. Artinya basmalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah maha tahu. Jadi kata Allah, anaknya menyebut Allah itu maha pengasih maha penyayang. Saya tidak tega menyiksa orang tuanya. Karena keberadaan anak ini ada karena dia punya orang tua. Maka orang tuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala berkat bacaan basmalah anaknya, dan tanpa diniatkan kepada ayah saya ila hadrati abi, itu tidak. Tanpa diniatkan pun sampai ke orang tua, apalagi diniatkan. Makanya dalam hadis wa waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sampai atau tidak? Ya sampai, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain, kurban dan akikah sekaligus bolehkah ya? Kurban dan akikah sekaligus boleh atau tidak? Boleh ya, kurban dan akikah sekaligus boleh. Menurut Imam Romli boleh. Ya. Jadi menurut Imam Romli, ini rinciannya, akikah dan kurban apakah boleh satu hewan kurban dijadikan akikah dan kurban sekaligus? Menurut Imam Romli itu boleh. Imam Romli ulama besar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh ya. Nah, jadi ada dua ulama nih, dan dua-duanya ulama besar dalam mazhab Syafi'i di kalangan ulama mutaakhirin. Imam Romli ini, ulama ini dipakai oleh kalangan ulama-ulama Mesir. Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki ini di kalangan ulama Mekah Madinah, fatwanya yang digunakan Imam Ibnu Hajar. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar ya. Nah, jadi kalau semisal kita punya uang terbatas, kita mau akikah, kita mau kurban, tapi akikah belum, maka boleh kita meniatkan satu kurban itu ya sekaligus, itu boleh. Nah, menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar itu masih belum memadai seperti itu. Ya, jadi ini perbedaan pendapat ulama. Selama itu ulamanya ulama yang mu'tamad, ini dibenarkan. Imam Romli itu punya kitab Nihayatul Muhtaj.
Imam Ibnu Hajar punya kitab Tuhfatul Muhtaj. Dua-duanya ulama besar dan dua-duanya punya karomah, ya, ulama-ulama hebat. Jadi dalam hadis itu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita ikuti, ya insya Allah itu manapun ulama yang kita ikuti, yang penting bermazhab itu insya Allah benar seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, ya, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Waktunya sampai jam berapa? Habis ya? Habis? Jam? 45, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya habis. Barangkali mudah-mudahan ini yang bisa dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya simpulkan, ayat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 34 dan 35 ini memberikan informasi kepada kita bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, manakala orang itu yang pertama patuh dan tunduk kepada Allah, rajin berzikir, sabar, mendirikan sholat, dan membagikan hartanya. Apa yang Allah berikan dia bisa berbagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.